pengalaman dan juga kita melihat bagaimana informasi terbaru seputar dengan dunia kerja kita. Pada sesi pertama kali ini, kita akan masuk bersama perusahaan yang sangat terkenal, yaitu konsultan di bidang ini, PT Bina Mandiri. Nanti kita sudah tersambung ya, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik mahasiswa, peserta Virtual Job Fair Universitas Negeri Padang pada hari ini. Untuk kegiatan ini, kita akan mendengarkan nantinya paparan dari PT Bina Mandiri. Kita bisa berkonsultasi langsung. Perusahaan ini adalah perusahaan penyalur tenaga kerja profesional ke luar negeri. Nanti bisa dicek ya di situsnya, dan ini sudah sangat kompeten. Kita tahu perusahaan ini memang menyalurkan tenaga profesional yang memiliki skill. Kantor pusatnya di Kota Malang dan berdiri 35 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 85. Pada tahun 86, mulai mendapatkan lisensi sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri dan menjadi pionir penempatan ke Hong Kong. Pada tahun 2002, mendapat penghargaan dari Presiden Megawati sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja terbaik. Kemudian pada tahun 2007, mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Professional Company with Professional Training Center. Kemudian pada tahun 2009, prestasi perusahaan ini itu mendapat lagi sertifikat ISO 9001-2008 dan menjadi perusahaan penyalur tenaga kerja pertama yang mendapatkan ISO. Kemudian pada tahun 2013 mendapat penghargaan lagi sebagai perusahaan vendor penyalur tenaga kerja di bawah OSSC untuk perusahaan minyak Kuwait. Jadi sudah sangat luar biasa prestasi yang dimiliki oleh PT Bina Mandiri. Kemudian pada tahun 2016 itu prestasi perusahaan kita ini mendapat lagi sebagai perusahaan vendor penyalur tenaga kerja ke perusahaan minyak di Oman. Dan 2017 mendapatkan ISO 2001-2015. Pada tahun 2017 menjadi pionir perusahaan Indonesia yang menembus pasar di Polandia. Itulah profil dari PT Bina Mandiri yang akan memberikan sesi pertama dari Job Fair secara virtual Universitas Negeri Padang berikut ini. Baik, mungkin kita bisa berikan kesempatan kepada Direktur PT Bina Mandiri untuk menyampaikan paparan tentang perusahaannya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Karnaka, saya Direktur PT Bina Mandiri Mulia Raja. Dan kantor kami memang berlokasi di Malang, Kota Malang, Jawa Timur. Saya akan buka PowerPoint saya. Baik, kita mulai. Perusahaan kami sudah berdiri sejak 35 tahun, mungkin kami yang paling tua di antara perusahaan-perusahaan sejenis, dan kita sudah menempatkan di lebih dari 28 negara di seluruh dunia. Insya Allah penempatan pionir kami terbaru adalah di Kroasia, Eropa. Kita menempatkan dari Kanada sampai di ujung timur selatan di Selandia Baru. Ini adalah contoh tenaga kerja yang sukses, ya. Jadi saya mengambil yang umum saja.
Jadi saya nggak perlu panjang-panjang karena ini 30 menit kalau nggak salah. Jadi ini ceritanya tenaga kerja ini berasal dari Jawa Tengah, mendaftar ke Arab Saudi. Bukan punya saya, bukan tenaga kerja dari kami. Kemudian dia lulusan sarjana komputer. Dan sampai di sana, dia harapannya bekerja di perhotelan di Mekah. Ternyata dia bekerja sebagai membersihkan toilet. Kalau tidak salah dia bilang toiletnya ada 100 kloset, setiap hari dia harus bersihkan. Dia tekuni terus utun orangnya, atau disiplin, terus tekun. Alhamdulillah setelah 5 tahun dia bisa jadi asisten sales marketing. Dan pada saat ini ditayangkan 6 tahun yang lalu, dia sudah punya 6 toko tekstil di Jawa Tengah. Jadi intinya dari video ini adalah bekerja itu bisa di mana saja. Yang penting adalah disiplin, tekun, kemudian sesuai dengan tanggung jawabnya. Insya Allah pasti bisa mencapai cita-citanya. Dan alhamdulillah ini adalah contoh Pak Nurkolis yang ada di Jawa Tengah. Anda bisa cek di YouTube. Jadi saya tidak perlu nontonkan semuanya karena ini 30 menit nanti kita nonton sendiri nanti. Ini salah satu TKI saya yang kerja, ini beberapa TKI saya yang kerja di Afrika, di Seychelles. Awalnya mereka bekerja itu penawaran saya itu cuma 8 juta per bulan kerja di pelabuhan di Seychelles. Seychelles itu kepulauan di pesisirnya Mauritius atau pesisirnya Kenya. Seychelles ini dulu tempat bulan madunya Kate and William. Nah, ketika mereka bekerja dapat 8 juta, tapi ternyata dia bisa ngirim ke keluarganya 10 juta lebih. Ternyata mereka selain bekerja dapat gaji pokok, mereka juga dihitung timbangan ikannya. Jadi ikannya bisa dilihat segede orangnya juga. Nah, jadi ini contoh tenaga kerja saya yang kerja di Afrika. Ini tenaga kerja saya yang kerja di Adnek. Waktu itu ada F1 di Abu Dhabi. Ini masih muda-muda kerja untuk host Formula One di Abu Dhabi. Ini adalah pekerja barista. Barista itu yang buat kopi, sekarang lagi in Indonesia banyak coffee shop. Dan salah satunya dari Madura ini dia menang lomba barista se-Arab Saudi, juara 2 kalau nggak salah. Karena juara pertamanya diambil orang Turki kalau nggak India. Ini dari Madura, Eko Ahmad ini. Ini TKI saya di McDonald, di Hervis yang kita kunjungi. Yang baju pink ini sudah jadi HR, asisten HR, sudah tinggi pangkatnya. Yang Isabella ini yang baju hitam ini dari NTT, yang sekarang lagi ada bencana. Jadi kita menempatkan tidak hanya orang Malang, tidak hanya orang Jawa, tapi juga dari Aceh pun kita tempatkan, dan juga ada dari Papua. Nah, ini TKI saya di Taiwan, kerja sebagai caregiver. Ini TKI saya dari Papua, namanya Diah, kerja di Kanada. Yang pakai jaket biru ini namanya Mika, dia dari Manado. Ini TKI saya di Selandia Baru, Pak Dwi Sardianto, dia kerja di New Zealand. Kemudian ini ada namanya Mbak, saya lupa namanya. Kalau nggak salah Mbak Handayani, namanya Mbak Handayani, dia kerja di Hungaria. Ini sopir-sopir saya kerja di Qatar. Dia walaupun hanya sekedar sopir, mereka itu gajinya sekitar 12 juta bersih. Makan 3 kali tiap hari, makan nasi biryani sama kambing. Kolesterol tinggi semua. Ini kerja di yang gerombolan ini kerja di Abu Dhabi, Al Ain di UAE, kerja sebagai bird keeper. Mungkin teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segede apa sih burungnya di Timur Tengah kok sampai dijagain? Jadi ini lelucon sih. Jadi mereka bekerja di sanctuary, pelestarian burung yang akan punah di sana. Jadi tugas mereka adalah membiarkan untuk burung-burung yang akan punah. Yang ini dari Makassar, satu grup ini. Mereka kerja di McDonald. Yang ini yang pertama ini kerja di McDonald, delivery rider, jadi kerjanya nganter-nganter makanan, kayak di sini Gojek, GoFood. Kerja di Bahrain, namanya Aziz.
dia dari Tulungagung. Yang baju biru ini dari Kalimantan, saya lupa namanya, dia kerja di Kanada. Yang gerombolan ini semuanya dari Blitar, Rongko Jajar, dan Pujon, daerah peternakan sapi perah. Kebetulan mereka bekerja di peternakan sapi perah di New Zealand. Nah, ini dia lagi yang saya bilang dari Papua. Dia sekarang dulu bekerja hanya sebagai caregiver. Sekarang dia sudah bekerja sebagai asisten perawat di rumah sakit. Ada istilahnya sih, saya lupa istilahnya. Dan dia ini sudah membawa keluarganya. Nah, yang dibawa ini adalah keluarga-keluarganya yang sudah dibawa ke Kanada. Mereka sudah berkumpul bersama dia dari Papua sana. Ini kebetulan rekrutmen untuk dokter dan kunjungan kunjungan ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya untuk rekrutmen dokter-dokter untuk bekerja di rig minyak, jadi di lepas pantai. Ini ada yang dari Madura, yang ini, yang baju biru ini dari Madura. Dia kerja kayak di sini tuh Cinemax 21. Yang di atas dan di sebelah kiri ini mereka kerja di hotel. Saking banyak hotel sampai lupa. Hotelnya bukan Westin, Wyndham Hotel di Bahrain. Ini minyak. Ini pekerja-pekerja minyak yang di atas ini bekerja di Kuwait National Petroleum Company. Ini angkatan pertama saya yang saya kirim ke Kuwait tahun 2014. Yang di bawah ini adalah yang baru berangkat 2019 sebelum pandemik. Mereka kerja di Oman Gas. Nah, kebetulan yang di foto ini, yang baju yang sedang tangannya di kepit ini, yang baju biru itu dari Vietnam. Jadi kita tidak hanya menempatkan tenaga kerja Indonesia saja, tapi kita juga menempatkan tenaga kerja dari berbagai negara. Salah satunya ini dari Vietnam. Kemudian yang pakai kacamata ini dari Malaysia. Kalau teman-teman perusahaan lain mungkin mengirim Indonesia ke Malaysia. Kalau saya menempatkan orang Malaysia ke luar negeri. Kita juga pernah menempatkan orang Korea ke luar negeri, kita juga menempatkan orang Polandia ke luar negeri, jadi tidak semata untuk Indonesia saja. Kita sudah menjadi global company untuk penempatan tenaga kerja. Ini total engineer kita yang sudah berangkat di Oman Gas, kebetulan mereka berkesempatan untuk foto bersama. Ini rekrutmen Oman Air. Nah, ini rekrutmen mulai jam 8 pagi sampai jam 2 pagi. Karena jumlah total peserta 250 orang. Nah, ini yang sudah berangkat, saya lupa namanya ini, yang sudah berhasil pendidikan di Oman Air. Kita betah-betah aja karena memang orangnya cantik-cantik. Ini tenaga kerja kita ada di Hungaria, mereka kerja di pabrik rokok. Yang ini kerja di Romania, yang chef ini. Yang ini spa terapis kita yang ada di Hungaria. Ini TKI saya kerja di pabrik minuman di Oman. Kebetulan ini pembukaan pabrik Omannya, dan mereka sudah kerja di Oman. Ini berangkat tahun 2019 sebelum pandemik. Namanya Pak Sumardiono, kerja di New Zealand untuk di chef di salah satu restoran Italia di sana. Ini kunjungan dari BNP 2 TKI, dulu masih BNP 2 TKI untuk mengunjungi chef-chef kami di sana. Ini pelatihan halal slaughterman atau tukang jagal halal di BNP 2 TKI. Kebetulan saya mengundang Duta Besar New Zealand untuk membuka acaranya, dan yang dapat boneka ini yang terbaik dalam pelatihannya. Ini kebetulan tes welder untuk penempatan di perusahaan pembangunan galangan kapal di Polandia. Ini tesnya ada di Batam untuk welder dan fitter. Yang ini yang baru berangkat ke Polandia. Ini juga teman-teman ini juga berangkat ke Polandia, karena Polandia ini kita berangkat mulai tahun 2018 akhir sampai sekarang. Ini tenaga kerja kita di Kuwait, kebetulan dikunjungi oleh atase tenaga kerja di Kuwait, Pak Alam. Mereka bekerja di Cold Food, jadi kayak McDonald-nya yang ada di Kuwait. Ini tenaga kerja yang di McDonald Polandia. Nah, mereka kerja di McDonald Polandia. Ya, ini juga di McDonald Polandia. Nah, kebetulan saya dari Polandia itu mampir ke Dubai.
Oh ya, tiba-tiba saya ketemu TKI saya, ini yang pakai baju pink, jadi reception di Hotel Best Western di Dubai. Jadi menempatkan banyak orang ke seluruh dunia juga mempunyai keuntungan bahwa kita akan bertemu dengan sesama orang Indonesia di negara tersebut. Ini rekrutmen untuk cruise di Bali, kira-kira ini kalau nggak salah sekitar 200-an orang ini waktu itu. Ini rekrutmen untuk airport, airport staff sebelum pandemi juga di Irak, untuk penempatan di Irak, airport di Irak. Nah ini TKI kita, TKW kita, jadi jangan dipikir TKW itu selalu berkonotasi jelek sebagai pembantu rumah tangga. Ini juga tenaga kerja wanita sebelum jadi Menteri Keuangan, dia sebagai Managing Director World Bank. Jadi semua orang yang bekerja di luar negeri, kecuali dia diplomat atau memang berinvestasi, adalah tenaga kerja Indonesia. Jadi jangan selalu berkonotasi, oh, ke luar negeri itu pasti jadi TKW, PRT, jadi buruh kasar. Tidak. Karena bekerja ke luar negeri itu kerja halal dan profesional juga banyak. Ya. Dan kita berharap itu yang terjadi pada teman-teman sekalian di Padang. Ini adalah kondisi rekrutmen atau kondisi kita. Ini sebelum pandemi ya. Dan kalau job virtual ini tidak virtual atau face to face, ini pun yang akan terjadi. Mereka akan mengular, ya. Ini kebetulan job fair ini diadakan di gedung apa namanya Kementerian Koperasi di MT Haryono. Sebelum dibuka saja sudah mengular. Dan saya paham waktu saya ke Padang sebelum pandemi juga begitu banyaknya peserta yang datang untuk mencari pekerjaan. Dan inilah real kondisi kita bahwa Indonesia memang apa namanya kekurangan untuk pekerjaan, sedangkan tiap tahun kita menambah 2,5 juta pengangguran baru. 2,5 juta itu dari teman-teman sekalian yang akan lulus maupun yang kena PHK, terutama di masa pandemi saat ini. Anda bisa lihat situasinya di dalam, nah itu di luar. Di dalamnya sudah seperti sarang tawon, begitu berhimpit-himpitan. Ini kalau sudah pandemi sudah dibubar Satpol PP ini, karena sudah tidak prokes-prokesan ini, ya, nggak ada jarak, nggak ada masker, uyel-uyelan supaya bisa dapat bekerja. Ya, inilah kondisi kita dan apalagi saat ini, kalau misalnya pandemi ini usai, kemudian kita adakan job fair di Padang, ini akan lebih parah lagi nih. Nah, kenapa bisa terjadi bekerja ke luar negeri? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia surplus populasi atau ada namanya bonus demografi, kebutuhan jumlah penduduk angkatan kerja kita banyak sekali, tapi pekerjaannya tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan di luar negeri itu kekurangan orang. Banyak negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Australia, New Zealand itu tidak memiliki cukup populasi untuk menjalankan roda perekonomiannya. Mereka mau buatnya tapi tidak mau hasil produknya, ya. Nah, akhirnya mereka harus mencari tenaga kerja dari dunia ketiga, yaitu kita Indonesia, kemudian yang surplus lagi itu di India, Filipina, kemudian di mana? Cina. Nah, kebetulan saya baca semalam laporan dari International Migration Organization. Penduduk kita ini 200 juta orang, 250 juta orang. Sedangkan Filipina cuma setengahnya. Tapi kita cuma memasukkan devisa itu hanya 1/10 dari pemasukan dari Filipina. Ya, jadi sebetulnya ironi sekali, kita penduduk yang banyak, cuma devisa yang masuk dari pekerja migran kita cuma 10% dari pekerja migran Filipina. Ya, kemudian masa pandemi sekarang, kita masuk ke masa pandemi. Di masa pandemi ini sudah setahun ini, sesuai data dari ILO, 80 juta orang di Asia terkena PHK. Jadi bisa dibayangkan kita yang sudah banyak pengangguran, ditambah lagi seluruh Asia ini ada 80 juta orang yang di PHK karena COVID. Kemudian kemarin saya baca detik.com, organisasi perhotelan menyampaikan bahwa perhotelan di Indonesia
bahkan di dunia babak belur. Tidak 1,5 miliar orang tidak jadi bermigrasi atau berwisata, sehingga pendapatan mereka turun sampai 90%. Ini kondisi yang terjadi di seluruh dunia. Jadi lebih banyak hotel tutup dan mem-PHK orang daripada hotel yang banyak tamunya atau rame tamu. Dan apalagi sekarang tiba-tiba pemerintah mohon maaf melarang orang bermudik ria. Jadi semuanya pada protes, transportasi protes, hotel protes, warung-warung makan juga protes, karena berharap ada pemasukan dari mudik, ternyata oleh pemerintah tidak boleh mudik. Tapi apakah ada pekerjaan? Masih, ya. Walaupun kita dalam kondisi pandemi, pekerjaan itu masih ada, walaupun memang tidak sebanyak yang sebelum pandemi. Tapi kita masih tetap menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Memang ada masa vakum awal-awal pandemi, kira-kira bulan Maret sampai bulan Juni, Juli. Tapi Agustus kita sudah mulai jalan lagi, sudah mulai mengurus visa lagi, dan penempatan perdana kita di masa pandemi itu terjadi pada 4 September 2020. Sampai sekarang kita tetap menempatkan orang, dan rencana nanti tanggal 11 April dan 14 April kita ada pemberangkatan juga sekitar 25 orang. Kemudian pekerjaan negara yang tertutup total, memang banyak negara bordernya close, ya, yaitu Australia dan Selandia Baru. Dua negara ini benar-benar yang saya tahu, ya, mungkin ada negara lain, saya tidak tahu pasti, tapi yang saya pasti karena saya menempatkan di dua negara tersebut, Australia dan Selandia Baru ini benar-benar tutup, tidak menerima pekerja asing atau wisatawan atau siapapun masuk ke kedua negara tersebut. Kemudian ada negara yang tertutup khusus untuk Indonesia. Ini khusus Indonesia. Jadi karena Indonesia ini memiliki tingkat COVID yang tinggi, akhirnya beberapa negara, ini 4 negara yang saya sebutkan, tidak menerima pekerja Indonesia, khusus untuk Indonesia. Tapi mereka terima pekerja dari Nepal, dari Kamboja, mereka masih terima. Yaitu Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan terakhir Arab Saudi. Bahkan Arab Saudi ini kalau tidak salah mulai tanggal 17 Februari sampai sekarang. Kalau Taiwan ini mulai 17 Desember sampai sekarang. Korea Selatan baru sebulan yang lalu. Malaysia sejak awal-awal COVID memang sudah menutup border khusus untuk Indonesia. Ya, karena pertimbangannya Indonesia ini memiliki angka COVID yang cukup tinggi, yaitu 5.000 kasus per hari. Kemudian ada negara yang memang masih menerima pekerja, dan kebetulan kami juga masih menempatkan, yaitu di sebagian besar Eropa, karena Eropa ini sekarang lagi booming, kebutuhan tenaga kerjanya besar, serta jumlah penduduknya juga relatif kecil, dengan perekonomian yang harus mereka jalankan. Kemudian Kanada juga buka, mulai bulan Januari. Uni Emirates Arab itu mulai Agustus tahun lalu sudah buka, Bahrain, Oman, baru sekitar 2 minggu yang lalu juga baru buka untuk bekerja. Kemudian pekerja yang terdistorsi atau yang terpengaruh oleh COVID, yaitu semua lini sektor pariwisata dan perhotelan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan atau teman-teman perhatikan, lebih banyak hotel-hotel yang sepi, bahkan dijual di sosial media. Kemudian banyak juga sekolah-sekolah perhotelan yang belum bisa menerima mahasiswa baru karena memang kebutuhannya tidak banyak, bahkan terus berkurang. Dan banyak mereka yang harus di PHK. Kemudian semua lini sektor transportasi, nah ini juga kita bisa lihat banyak pesawat-pesawat yang di-grounded, jadi tidak bisa terbang karena memang tidak ada banyak penumpang. Kemudian lini sektor retail seperti department store, kita lihat banyak giant yang tutup, bahkan di Malang kota saya ini sekitar 4 giant supermarket tutup. Kemudian sektor jasa juga banyak yang tutup, misalnya sekolah, kursus, atau mungkin jasa penerjemah, itu saya tahu banyak yang tutup karena memang tidak ada pemasukan. Sedangkan yang survive,
pekerjaan yang survive dan masih terus berjalan yaitu manufaktur. Jadi walaupun departemen store itu tutup, tidak ada orang jualan, tapi jual online itu tetap jalan. Kalau jual online jalan, tetap harus diproduksi. Jadi manufaktur tetap dibutuhkan pekerja banyak. Dan rata-rata memang yang kami tempatkan saat ini hanya di manufaktur. Kemudian livestock itu kebutuhan sehari-hari pangan. Jadi mulai perkebunan, peternakan, perikanan itu juga masih membutuhkan banyak pekerja. Konstruksi juga, walaupun kita kena pandemi, tapi kalau genteng bocor ya tetap harus dibetulin. Kalau misalnya ruangannya atau roboh atau kena yang kemarin di NTT juga kena badai sejora ya kalau salah ya, itu juga harus diperbaiki. Logistik, nah logistik ini juga primadona sekarang karena banyak toko tutup, beralih kepada online. Online berarti butuh logistik untuk pengiriman-pengiriman. Ini juga merupakan peluang untuk bekerja. Dan terakhir yang pasti adalah kesehatan. Karena memang kita tahu tidak usah di luar negeri, di Indonesia pun kebutuhan akan petugas-petugas kesehatan, terutama penanganan COVID ini memang sangat-sangat banyak. Ini adalah jenis pekerjaan yang survive di masa pandemi. Jadi bersyukurlah kepada teman-teman yang masih bisa bekerja, karena saya tahu ketika perusahaan itu masih survive, artinya dia sedang berjuang melawan COVID, karena kalau tidak, pasti sudah tutup. Dan kalau misalnya masih ada peluang kerja, ambillah kesempatan itu, karena lebih banyak orang yang kehilangan pekerjaan daripada perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana tentang rekrutmen. Ya, ini tingkat kesulitan rekrutmen kita. Jadi kalau kita merekrut, kita ngomong misalnya untuk level labor, nah itu lebih mudah. Karena di piramida ini kita bisa lihat mudah-mudah susah. Ya. Labor ini kayak tenaga kerja PRT, atau kelapa sawit, atau buruh konstruksi. Nah itu mudah-mudah, gampang-gampang susah lah, ceritanya begitu. Karena edukasi mereka mungkin tidak tinggi, mereka juga jumlahnya banyak, jadi mereka gampang untuk kita ajak untuk bekerja ke luar negeri. Nah, low skill, jadi ini first starter, jadi awal-awal mereka bekerja di sektor frontliner ya, sales, terus kemudian mungkin di retail yang awal-awal gitu. Ini cuma butuh anak-anak lulusan SMA atau lulusan perguruan tinggi yang baru fresh graduate. Mereka ini yang paling susah kita rekrut, jadi makanya warnanya merah. Kenapa mereka susah direkrut? Karena mereka masih berpikiran untuk hura-hura, masih berpikiran untuk let's have fun, senang-senang dulu. Bekerja itu nanti kalau sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan, baru waktunya saya bekerja. Ini yang dalam pikiran mereka, dan bekerja ke luar negeri menjadi terakhir pilihan mereka. Kerja yang dekat-dekat aja, kalau nggak kerasan keluar, kerja di sebelah rumah, kalau nggak cocok pindah. Nah, jadi ini yang memang susah untuk kita rekrut, walaupun jumlahnya paling banyak yang bisa kita rekrut dan mereka berpendidikan, sayangnya ini yang paling susah untuk kita rekrut. Tapi begitu kita naik ke mid skill dan high skill, jadi yang hijau itu puncaknya, itu yang paling mudah saya rekrut. Misalnya saya butuh misalnya untuk chef, atau misalnya saya butuh untuk engineer yang sudah pengalaman 5-10 tahun. Itu misalnya saya pasang iklan di Facebook atau sosial media saya, sehari saya bisa dapat sekitar 100-200 CV sehari. Dan itu akan berlangsung sekitar 2 minggu. Kenapa mereka mudah direkrut? Karena mereka sudah mature, sudah dewasa, sudah berpikiran jauh ke depan, sudah berpikir tentang karir. Jadi ini yang paling mudah untuk saya rekrut. Jadi kalau saya merekrut untuk minyak paling gampang ya. Saya butuh minyak engineering mechanical engineering kontrak gitu ya. Saya sehari itu bisa dapat 50 CV. Walaupun memang 50 CV itu yang qualified mungkin cuma 5 atau cuma 2, tapi dari sisi itu aja saya bisa lihat bahwa interest mereka itu sudah ada ya. Interest mereka sudah ada sehingga mudah untuk kita rekrut. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan ya, kalau low academic profession fresh graduate itu memang susah direkrut
karena ekspektasi yang tinggi. Mereka pinginnya kerja itu harus gaji besar, kemudian tidak memiliki networking. Jadi kalau misalnya saya cari, kalau oil and gas itu ada networknya sendiri, ada grup-grupnya sendiri ya. Tapi kalau misalnya saya cari pekerja waitress atau retail atau yang tidak butuh pengalaman, mereka tidak punya network, tidak punya grup. Ya, kemudian mereka juga cenderung berkelompok. Maksudnya begini, misalnya dalam satu grup itu kerja di retail ya, di suatu perusahaan sales gitulah misalnya. Kemudian kita bilang salah satu ada yang merasa gak cocok saya kerja di sini. Nah, biasanya itu akan merembet ke teman-teman yang lain. Jadi nasib mereka itu tergantung salah satu temannya. Oh, teman itu nggak jadi berangkat. Oh, saya nggak jadi berangkat. Oh, teman itu ternyata resign, saya ikut resign. Jadi nasib mereka tergantung bukan pada diri sendiri, tapi pada temannya. Jadi kalau nggak berkelompok itu rasanya nggak nyaman. Nah, tapi kalau sudah high skill, nah ini yang paling mudah kita rekrut karena ada network yang bagus, terus kemudian ekspektasinya ekspektasinya mereka sudah jelas. Mereka ingin karir yang baik dan bisa maju. Juga tingkat kesulitan gender. Wanita itu lebih sulit direkrut daripada pria. Kalau saya butuh perawat, mayoritas yang daftar adalah pria. Padahal perawat kita tahu mayoritas yang dibutuhkan adalah wanita. Tapi wanita perawat biasanya lebih baik jadi ibu dokter atau jadi istrinya yang baik daripada menjadi perawat, punya karir. Jadi wanita akan lebih susah direkrut daripada pria ya, karena memang fleksibilitas dari pria itu sendiri. Nah, ini kelemahan calon TKI, pertama tidak siap mental, terutama keluarga. Kita bisa lihat kandidatnya atau anaknya sendiri sudah siap, Pak, saya siap berangkat ke luar negeri, tapi orang tuanya pasti bilang, udah di rumah aja, di Padang saja, jualan nasi Padang, ini loh kita punya restoran. Nah, jadi anak untuk berkarir itu selalu terhambat oleh keluarga biasanya. Ini tidak in general ya, tapi pengalaman yang sudah biasa kami hadapi. Kemudian juga Indonesia itu negara yang nyaman, ada keluarga, teman, jadi bisa dipinjami uang. Nah, jadi daripada ke luar negeri cari kerja itu susah, bekerja itu susah ya. Kemudian bahasa Inggrisnya juga sayangnya tidak seperti negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, India. Kita ini mentok di bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris kita kurang. Ya, ini beberapa kelemahan calon TKI kita. Kemudian kalau masalah mengapa bekerja ke luar negeri, saya pikir tidak perlu saya jelaskan karena itu akan terutama pengalaman dan kemampuan bahasa akan diolah dengan baik ketika Anda bekerja jauh di luar negeri daripada bekerja di Indonesia. Nah, ini tentang usia dan kemampuan ya. Batas usia itu maksimal adalah di 30. Jadi ketika kita sudah mencapai usia 30, kita akan diminta adalah keahlian ya. Di bawah 30 itu kita akan lihat tenaganya karena masih muda, kemudian masih ganteng, masih cantik. Nah, itu yang di bawah 30. Tapi ketika Pak, saya mau mendaftar, usianya berapa? 30. Nah, kalau sudah di atas 30, punya keahlian apa? Oh, saya enggak punya keahlian. Nah, mereka akan kalah bersaing dengan mereka yang di bawah usia 30. Kalau sudah di atas 30, Pak, saya welder atau fitter dengan pengalaman 20 tahun, di usia 40. Nah, itu lebih bisa kita rekrut. Karena walaupun usia sudah tua, di atas 30, bukan tua-tua banget ya, maksudnya sudah sangat dewasa, tapi keahliannya mumpuni. Ya, daripada usia 40, pengalaman saya banyak, Pak. Saya pernah kerja di Indomaret, saya pernah kerja di koperasi, pernah kerja di bank, pernah kerja nanam pelihara lele, pernah jadi waitress, pernah, tapi nggak ada spesifiknya. Nah, ini yang membuat susah kita untuk mencarikan pekerjaan. Pinternya di mana? Bisanya di mana? Tapi kalau dia, Pak, saya usia 42 tahun, saya welder sejak mulai 20 sampai usia 42. Nah, kita bisa menempatkan dia di welder atau tukang las. Nah, inilah
perbandingan antara usia dan kemampuan. Ini salah satu, tadi saya bilang namanya Abdul Aziz, waktu saya rekrut masih usia 19 tahun. Ini saya akui semangatnya, lulus SMK langsung ke kantor saya, orang Tulungagung. Dari Tulungagung ke Malang itu sekitar 3 jam naik kendaraan, ya. Dan apa namanya, dia langsung daftar kerja di McDonald. Ini teman-temannya, jadi kalau kerja ke luar negeri temannya enggak Indonesia, tapi dari Nepal, India, Filipina, dari berbagai negara. Ini awalnya saya tanya dia dapat gaji 5 juta. Dan biaya hidupnya dia cuma Rp300.000 waktu itu ya, nggak tahu tahun berapa ini. Saya lupa. Jadi Rp300.000 itu urunan orang 4. Dalam satu kamar ada 4 orang, dia urunan Rp300.000, dia sudah bisa kirim uang 4,7 juta. Dan sekarang gajinya dia sekitar 12 juta, 276 Bahrain dinar itu angkanya kira-kira sekitar 12 juta ya. Ini dia kerja sudah sekitar 7 tahun ini. Anak ini namanya Solikin ini. Sampai sekarang saya tawari kerja Kanada aja dia enggak mau. Dia lebih prefer kerja di Bahrain. Sudah cinta sama Bahrain, saya tawari kerja dengan gaji lebih besar pun dia mending tinggal di Bahrain. Ini beberapa peluang kerja kita. Ini beberapa peluang kerja kita, pabrik salmon di Polandia. Jadi memang nggak terlalu banyak, tapi kita bersyukur masih banyak klien-klien kita di luar negeri yang percaya dengan kita untuk bisa menempatkan tenaga kerja kita di luar negeri. Kemudian ada di Serbia. Nah, ini penempatan baru juga. Serbia, Kroasia ini negara baru yang kita jelajahi, ya. Mungkin belum ada perusahaan yang menempatkan di Serbia sama di Kroasia. Insya Allah kita yang pertama. Ini untuk mandor di sipil. Kemudian ada peluang bidan di Abu Dhabi, di UAE. Gajinya luar biasa, sekitar kalau 8.000 itu di angka 32 juta. Jadi bidan. Kemudian ada perawat. Ini lumayan, gajinya sekitar 25 juta di Qatar. Dapat makan, dapat akomodasi. Kemudian di Oman kita ada penempatan untuk donat, pembuat donat dan barista yang buat kopi di coffee shop yang baru di Oman. Bahrain juga kebetulan kita ini job ini umurnya baru nggak ada seminggu ini, kira-kira 2-3 hari. Ada beberapa job ya kelihatannya sudah mulai booming perekonomian di Timur Tengah. Kanada. Kita juga ada job di Kanada. Memang Kanada biayanya mahal sekali, tapi karena gaji mahal, biaya akan mengikuti. Selain itu, fasilitas Kanada juga jauh lebih baik daripada negara-negara lain, karena Kanada berkesempatan menjadi permanen residen bawa keluarga hanya setelah 1 tahun Anda bekerja di Kanada. Ini juga Kanada. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, itu dari saya. Terima kasih banyak. Ini agak ngebut karena 1 jam ya, Pak ya. Iya. Ya, jadi silakan kalau ada pertanyaan, kita membuka sesi pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Pak Karnaka ya. Kang atau Mas saya panggilnya? Pak. Sama aja Pak. Pak Kakak, Mas Kakak, Kang Kakak, apa aja Pak. Iya, iya. Iya. Pak Karnaka ya. juga enggak apa-apa. Iya. Kelihatan muda. Saya lihat luar biasa banget nih capaian dan ininya. Ya, mudah-mudahan ini dapat respon yang luar biasa buat para peserta job fair UNP sekarang. Silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Karnaka, mungkin ada yang tertarik untuk ditempatkan di luar negeri, silakan. Silakan monggo para peserta untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya langsung silakan. Kita akan berikan kesempatan untuk peserta untuk menanyakan langsung kepada Pak Karnaka. Mungkin ada yang tertarik. Atau mungkin sangat tercengang dengan gaji yang besar-besar. Iya, menjadi bidan ya. Iya. Makanya 32 juta menjadi ini. Iya. Nah, itu hal yang impossible kalau kita mencari kerja di dalam negeri ya, Pak Karnaka ya. Betul. Kalau kita perhatikan itu peluang-peluangnya sangat mungkin ya kalau kita terima dari
dari kita dari UNP yang ingin ikut ke sana bisa aja tuh. Bisa, bisa Pak. Ya, ini ada Mas Faris nih bertanya. Oke, silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari ini, saya bacakan. Untuk peluang guru di luar negeri ini bagaimana Pak Karnaka? Ya, guru itu agak tricky ya kalau guru ini. Karena gini, guru itu tidak mengajar bahasa Indonesia, tapi guru itu mengajar mata pelajaran lain. Jadi, guru harus bisa bahasa lokal. Misalnya nih ya, kita mengajar matematika di Arab Saudi. Artinya kita harus fasih bahasa Arabnya dulu, baru bisa mengajar matematikanya. Jadi ada dua skill yang harus dimiliki, yaitu bahasa lokal dan subjeknya itu sendiri. Jadi ini yang selalu menjadi kesulitan kita, bahasa lokalnya. Ya, saya yakin para guru kita bagus-bagus untuk subjeknya, mau matematika, mau biologi, mau fisika. Tapi ketika mereka harus mengajar dalam bahasa lokal, akan menjadi kendala sendiri. Itu jawaban dari saya. Jadi ada, tapi akan agak susah lah ceritanya. Apalagi sekarang zaman pandemi semuanya online. Nah, ini juga semuanya bisa di remote. Guru saat ini mungkin agak slow dulu. Ya, oke. Ya, baik, mungkin ada yang lain. Ya, ini ada satu lagi Pak Karnaka, itu gimana dengan peluang kerja untuk jurnalis atau wartawan di negara-negara luar? Ya, sekarang ini zaman sudah canggih ya sebetulnya. Kalau jurnalis, wartawan, kemudian web designer atau web programmer atau animator itu sebetulnya tidak perlu jasa kami untuk menempatkan mereka bekerja ke luar negeri. Itu bagaimana mereka bisa mengembangkan mereka untuk bisa mencari network yang bagus untuk mendapat pekerjaan di luar negeri. Kenapa saya bilang sampaikan begitu? Karena pekerjaan-pekerjaan itu bisa di remote. Dari Indonesia tidak perlu bekerja ke luar negeri. Misalnya nih, saya saat ini sedang membuat web design. Saya saat ini real sedang mendesain web saya. Atau saya sedang menerjemahkan company profile saya dalam bahasa Kroasia untuk promosi saya. Saya tidak perlu mencari pekerja penerjemah di Indonesia. Saya cukup cari di freelancer. Jadi saya cukup Google aja freelancer, atau saya Google aja penerjemah Kroasia Inggris. Kemudian materi saya email, biaya saya transfer, hasil saya dapat dikirim lewat email. Jadi hal-hal seperti ini juga akan berlaku untuk wartawan. Mereka bisa melamar bekerja di luar negeri, misalnya di Bloomberg atau di BBC atau di mana, dan mereka bisa menyampaikan hasil liputan mereka. Kemudian mereka akan bisa ditunjuk walaupun mereka tidak perlu ke UK atau mereka tidak perlu ke Amerika atau mereka tidak perlu ke Al Jazeera di Qatar. Jadi semua bisa di remote sebetulnya untuk sektor-sektor jasa seperti ini. Itu ya. Jadi bagaimana mereka bisa mengembangkan diri Google atau mencari peluang-peluang tersebut supaya mereka bisa dapat pekerjaan dari luar negeri. Tapi kalau pekerjaan itu membutuhkan fisikal seperti pekerja pabrik atau pekerja ini, nah itu baru jasa kami yang akan diminta. Begitu Pak Radian. Ada lagi? Halo? Maaf, tadi suaranya nggak keluar, Pak. Ini ada satu lagi, Pak. Pak Karnaka, bagaimana kalau penempatan tenaga kerja di luar negeri untuk alumni SMK dan SMA sejauh ini? Artinya untuk sebetulnya ya mayoritas kami menempatkan untuk SMK SMA ya. Mereka yang kerja di pabrik, kemudian kerja di konstruksi, itu rata-rata lulusannya SMK SMA. Jarang saya lihat lulusan yang perguruan tinggi, dan misalnya perguruan tinggi pun biasanya tidak sesuai dengan bidangnya ya. Jadi peluang kita sih banyak Bapak Ibu sekalian, tinggal niat dan semangat mereka bekerja ke luar negeri ada atau tidak. Karena jujur sebelum pandemi itu saya numpuk perjanjian dengan berbagai SMA dan SMK, tapi sampai pandemi terjadi pun tidak ada satupun SMA dan SMK yang bisa mengirimkan alumni-alumninya atau peserta didiknya untuk bekerja ke luar negeri. Ya, salah satu kendalanya
mereka nggak siap. Mereka merasa, wah di Indonesia saja, ngapain jauh-jauh ke luar negeri, jauh dari orang tua. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menjadi selalu kendala kami. Tapi kalau peluang banyak, kita siap. Oke. Ya. Ini ada lagi Pak Karnaka. Ya. Ada ini katanya kalau misalnya calon TKI adalah semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi ego, maka akan bagaimana kalau kami yang tidak punya skill untuk ke luar negeri? Nah, ini ada apa Ya, trik atau apa? sebetulnya gini, ya maaf, Ya. sebetulnya gini ya, saya lebih menghargai mereka yang berpendidikannya tidak tinggi, ya. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, semakin tinggi pendidikan tuh egonya semakin tinggi. Saya kasih contoh ya Pak, tahun 2008 kita penempatan perdana ke Selandia Baru peternak sapi perah. Ya. Waktu itu kita ada 50 kandidat yang lulusannya cuma SMA. Cuma lulusan SMA saja, tapi mereka adalah anak-anak peternak sapi perah di daerah Pujon, Nongkojajar, dan Blitar. Kemudian saya dapat kiriman 5 mahasiswa Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kendala di jaringan Pak Karnaka. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan kita akan bisa terhubung sekali lagi. Apa yang dipaparkan oleh Pak Karnaka tadi bisa membuka cakrawala kita bagaimana kita seharusnya membaca peluang untuk bisa bekerja di luar negeri. Jadi peluang kerja itu sangat terbuka bagi siapa saja, asalkan kita memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia industri yang ada di luar negeri sana. Tentunya Bapak Ibu kita ketahui kalau bagi kita yang bidang pendidikan, misalnya ada yang ingin menjadi guru, memang akan ada faktor-faktor tambahan lainnya, kompetensi lainnya, seperti kemampuan kita dalam berbahasa. Halo samping, ya. Oke, silakan lanjut Pak Karnaka. Ya, maaf, tadi terputus ya. Ya, silakan, jadi Pak. saya ulangi lagi, saya ada 50 tenaga kerja, calon tenaga kerja dari Nongkojajar, Pujon, daerah peternakan sapi perah, lulusan cuma SMA, ada bahkan SMP dan SD. Dan saya ada 5 orang kiriman dari Fakultas Peternakan, lulusan terbaik. Dan ketika rekrutmen sehari sebelum rekrutmen terjadi, mereka menyampaikan bahwa saya harusnya tidak seperti mereka memerah sapi di kandang, kemudian kerja kasar. Saya ini harusnya manajer level. Jadi mereka begitu bangga dengan S1-nya, tapi tidak pernah kerja di lapangan, tapi mereka sudah langsung minta manajer, ruang ber-AC, meja. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Akhirnya saya 7 orang berangkat ke New Zealand hanya lulusan SMA, 6 orang dan 1 lulusan SMP. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah 10 tahun, lebih ya Pak ya. Hampir 13 tahun, mereka semua sudah jadi manajer, Pak. Dan gajinya yang dulu cuma saya kasih sekitar 25 juta per bulan, sekarang gaji mereka itu hampir 120 juta per bulan, Pak. Masya Allah. Oke. Padahal cuma lulusan SMA, ya. Tapi mereka mau berlatih, mau berusaha, terus. Nah, apakah yang S1 dulu yang menolak pekerjaan saya akan menjadi seperti itu? Saya yakin tidak, Pak. Jadi saya lebih menghargai mereka yang berusaha, walaupun cuma pendidikan rendah, daripada mereka yang maaf teman-teman ya S1 tapi bangga S1-nya enggak pernah kerja. Ini yang lebih saya ingin membuka wawasan teman-teman ya bahwa pendidikan itu tidak akan ada apa-apanya kalau Anda tidak praktekkan di lapangan ya. Karena ketika saya tanya skill, pengalamanmu apa? Bukan S1-nya yang dimajukan. Tapi pengalamanmu apa? Kerjamu apa? Karena S1 itu misalnya saya ada S1 kedokteran tapi kerjanya buka warung bakso. Skillmu apa? Ya warung bakso, bukan jadi dokter, karena enggak pernah jadi dokter. Gampangnya seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi ini buat kita semua ya, jadi kita bisa melihat bagi para pencari kerja, yang paling penting itu adalah kita tuh mau memberikan kemauan kita untuk bekerja ya Pak Karnaka ya. Siap, betul Pak. Jadi ego kita itu faktor kedua, faktor yang menghambat kita, apalagi kalau kita yang sudah merasa sudah sarjana dan sebagainya. Ya. Kalau rata-rata mereka kalau sudah pengalaman mereka pasti paham itu Pak, karena banyak kita kirim engineer kita di oil and gas yang pengalaman 10-15 tahun itu mereka nggak akan main egonya dulu. Tapi ini Pak pengalaman saya, ini pendidikan saya. Nah,
Seperti itu Pak. Tapi kalau yang fresh grade itu biasanya sudah lihat atasnya dulu. Wah, Ya. kalau fresh grade saya minimal gaji harus sekian, harus sekian, harus sekian. Nah, ini sudah ada patokannya Pak. Inilah yang kadang-kadang menghambat mereka untuk maju sebetulnya. Ya, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, contohnya Pak Nurkolis, walaupun lulusan S1 komputer, tapi dia mau membersihkan toilet 100 setiap hari di Saudi selama 5 tahun. Dan akhirnya membuahkan hasil, gitu loh Pak. Jadi tidak dilihat S1, saya ini kan S1 komputer, masa saya harus bekerja membersihkan toilet. Nah, inilah rezekimu sekarang. Apakah kamu mau terima atau kamu mau berontak? Oh ya, saya terima. 5 tahun kemudian dia bisa punya 6 toko tekstil di Jawa Tengah. Itu yang ada di film yang saya tahu ya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat filmnya Kick Andy tanggal 31 Januari 2015. Ada pertanyaan lain? Ini sampai jam berapa Pak? Ini kita sampai jam 10.30 Pak Karnaka. Oke, masih ada 4 menit. Ada 4 menit. Ini ada pertanyaan bersifat teknis, misalnya kelengkapan, administrasi, pengiriman. Kemudian kalau seandainya nanti ada yang ingin melakukan ya profiling atau konsultasi ke perusahaan Pak Karnaka, apakah nanti bisa kontak langsung? Bisa. Tadi di sebentar saya buka lagi ya Pak ya, screen saya. Nah, ini bisa menghubungi. Ini ada nomor teleponnya, WhatsApp-nya, emailnya, website juga ada, binamani.com. Jadi silakan kalau Anda mau konsultasi, mau tanya-tanya, job-jobnya semua ada di sosial media. Sekarang karena zamannya sosial media ya Pak. Jadi kita Instagram ada, Facebook ada, Twitter ada, semua ada Pak. Kita ngikuti perkembangan zaman. Silakan kalau mau tanya, mungkin sekarang takut bertanya atau belum kepikiran. Tadi ada pertanyaan masalah visa, website, visa. Kalau visa itu biar jadi masalah kita. Jadi jangan ikut-ikut pusing mikir visa. Kita aja yang sudah biasa ngurus visa yang akan menguruskan Anda. Anda tinggal duduk manis terima visa aja, kemudian berangkat. Karena setiap negara aturan visanya beda-beda, Pak. Tapi yang paling cepat ngurus visa itu Qatar. Itu sehari bisa jadi visa itu. Yang paling lama itu Selandia Baru sama Kanada. Gimana Pak? Oke, baik Pak Karnaka, karena waktu kita sudah selesai, kita nanti akan mencoba men-share ini semua. Mungkin peserta juga bisa lihat Pak Karnaka ya. Nanti akan menghubungi dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Karnaka bersama Bina Mandirinya bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua. Amin. Ya, sekali lagi Pak, sebelum saya tutup Pak, silakan, pada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya perlu informasi atau ada pertanyaan yang belum sempat Bapak Ibu tanyakan, bisa menghubungi kami, WhatsApp ada, email ada, sosial media juga bisa dicari, ya. Jangan sungkan-sungkan, kami siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin itu dari saya. Saya tadi nggak buka ya Pak ya. Jadi sudah saya langsung dibuka dan iya. Oke, terima kasih Pak Karnaka. Terima kasih banyak Pak Ardian. Ya. Sangat luar biasa sekali. Mungkin kita sangat bersyukur ya bisa bersama dengan Pak Karnaka dalam acara Virtual Job Fair. Mudah-mudahan nanti ini membuka peluang buat kita semua. Baik, peserta Job Fair virtual kita akan masukkan ke